kan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakas yang soleh, nah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU ya adatnya NU, Muhammadiyah Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mama. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Bae Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo takor. Lah gunane apa gesoleh ning dhuwur gunung mulang santri tok, iku nguyai segara wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku takor dan saya kenal orangnya. Ya, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turun yang sekarang jadi raja itu. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata sebenarnya. Muni pada karo muni Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenis Arab tok asline. Cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak ora turunan Saudi gak iso. Ya iso dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, wis pokoknya kayak benro. Contoh itu betapa pentingnya ulama sun ikan. Nyatanya tenan ya. Kados pilpres kemarin bos sama mungkin benar. Cangkruk teng mriki katokan cekak wedok maksiat dosa. Nah ra diencepi. Kamu siapa kok brand lu duwe barang. Kan jawab mawon sudah. Lah ini dakwah bil hikmah mbek mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula nu termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya ape separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape bergorong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Lu siapa kok ngusir sing duwe. Gampang di. Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge.
Nah donga ngeten apa Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi ya Gusti dadi contoh mun apa? Paham gitu, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kulo masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustofa langgare cilik tetep istiqomah nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi nek iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae menengae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae menengae. Bareng menengae, ulamae wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan, sing marahi iku ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Hei kira sabar, kowe kok nak kira sabar mlebu swarga, jari sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok nak ngono iku apik, jari sapa? Nggih jari kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya Jibril, kita sepakat. Ulamanya saya gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Gitu-gitu. Sampai sing melarat niku gerutu. Sing sugih menangan mulai dono kan itu akhirat. Karena deh sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kayak kalau cerita itu muga-muga ora tenan. Iku kalau kadung maca ora digetun lho maca cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ora syarat terang. Artinya terus mlebu ae ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat
Sampean tuku ya nggak mungkin di kemasian. Kulo aja eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak tinggal lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-larat bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nanti cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misalnya kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe sekondo kula. Kula dijajahi toriko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Kok kiyaine ya dhisena sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toriko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Artinya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah sirang mlebu kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane sini kudu tunduk be aku. Ini kan masalah kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora arep. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda bahasa Inggris. Awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes. Mung disi-disi wis napa? Ahli sunnah.